Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema A, subtema 3, pembelajaran 3, lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran 3 kali ini terdapat 3 materi, yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk PPKN, menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk IPS, menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Dan untuk materi Bahasa Indonesia, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Untuk materi yang pertama yaitu PPKN, menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila antara lain nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila-sila pada Pancasila adalah sebagai berikut. Untuk penerapan nilai sila yang pertama, contohnya yaitu saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Untuk penerapan sila yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama umat manusia, saling mencintai dan menghormati sesama manusia. Untuk sila yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Untuk penerapan sila yang keempat yaitu kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Contohnya saat pemilihan ketua kelas. Untuk penerapan nilai sila yang kelima yaitu perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang, serta menghormati hak milik orang lain. Untuk materi yang kedua yaitu IPS, menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manfaat letak geografis Indonesia ini ada di bidang sosial, yaitu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan, menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak luar, serta memperkaya kebudayaan nasional. Adapun manfaat letak geografis Indonesia di bidang ekonomi yaitu sebagai jalur perdagangan internasional, penambah devisa negara sebagai destinasi pariwisata utama, perkembangan pariwisata yang pesat, dan sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudera. Dan untuk materi yang terakhir yaitu Bahasa Untuk Indonesia, lebih memahami membuat lagi karangan dengan perbedaan mengembangkan antara ide ide pokok
kalimat Karangan adalah utama sebuah serta karya kalimat tulis yang mengungkapkan penjelas. pikiran atau Mari gagasan kita pengarang dalam melihat satu teks tokoh yang hidup. bacaan yang Langkah-langkah berjudul membuat karangan Mengapa yaitu, Hewan dan yang Manusia pertama kita Bergerak. tentukan dulu Buka tema karangan. bukunya, Setelah buku tema karangan cetaknya kita peroleh, halaman kita 3. mengumpulkan ide atau bahan karangan. Setelah bahan karangannya sudah ada, Berdasarkan teks kita bacaan susun kerangka tersebut, karangan. kita peroleh ide Setelah kita pokok, susun kalimat kerangka utama, karangan, dan kita kalimat buat penjelas menjadi pada karangan yang paragraf sebenarnya. ketiga. Setelah menjadi karangan yang sebenarnya, Ide pokoknya kita yaitu berikan adalah judul alat karangan. gerak, sedangkan kalimat utamanya adalah manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Untuk kalimat penjelasnya, alat gerak itu terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang atau biasa kita sebut dengan daging. Mengapa disebut alat gerak aktif? Karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak. Jadi, itulah sebabnya mengapa otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Adapun jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya yaitu Ide karangan fiksi pokok dan itu karangan biasa non-fiksi. disebut juga dengan Karangan gagasan fiksi pokok atau yaitu gagasan ditulis utama. berdasarkan sisi imajinatif Kemudian, pengarang. kalimat Sedangkan utama karangan non-fiksi adalah kalimat ditulis yang mengandung berdasarkan fakta gagasan atau utama, kejadian yang yaitu benar-benar gagasan terjadi. yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Biasanya, di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau juga disebut kalimat pengembang. Kalimat penjelas itu memiliki pengertian tersendiri, yaitu kalimat yang mendukung atau memperjelas gagasan utama. Sedangkan jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuan dibagi menjadi 5, Ide pokok itu yaitu biasa disebut karangan juga dengan deskripsi, gagasan pokok narasi, atau eksposisi, gagasan utama. argumentasi, dan persuasi. Kemudian, Dan kalimat karangan sendiri utama mempunyai adalah unsur-unsur kalimat yang seperti mengandung gagasan utama, yaitu tuturan, gagasan yang tatanan, mengandung dan inti wahana. dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Biasanya, di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau juga disebut kalimat pengembang. Kalimat penjelas itu memiliki pengertian tersendiri, yaitu kalimat yang mendukung atau memperjelas gagasan utama. Demikian materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak solih dan solihah. Untuk penugasan, kerjakan latihan soal yang dimodul pada halaman 62. Selamat mengerjakan anak solih dan solihah, tetap semangat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.